Pemirsa, jumpa lagi dengan channel ini. Lama sekali saya tidak mengisi audio pada video-video saya karena kesibukan. Pemirsa, kali ini kita akan melihat ya buku di tahun 1982. Buku ini sangat populer di zaman itu. Hampir setiap toko elektronik menyediakan buku semacam ini. Dan ini tentu saja menjadi kenangan bagi para pemirsa yang di tahun 1980-an sedang memulai belajar elektronik. Ini banyak membuat penasaran bagi pengutik elektronik karena radio CB yang kita lihat di dalam buku ini membuat para pengutik elektronik atau hobi elektronik penasaran bagaimana cara membuat radio komunikasi sendiri. Karena di masa itu radio komunikasi itu sangatlah barang yang mewah. Jadi yang memiliki itu paling biasanya satu kampung itu cuma kepala desa yang memiliki alat komunikasi ya, ataupun pejabat-pejabat ya. Sehingga ketika ada buku semacam ini, merakit sendiri radio CB, maka menjadi penasaran dan ingin tahu isinya. Buku ini terbitan dari M2S Bandung ya, penerbitnya, dan kita mulai lihat isi dalamnya. Mari merakit sendiri radio CB ya. Dibuat atau karya dari RM Raden Mas mungkin ya, Francis de Yuri ya. Kita bisa memulai dari depan ini. Nah, ini pekata pengantarnya ya. Mohon maaf pemirsa, bila pemirsa ingin membacanya bisa dengan mempause video dan membacanya ya, karena untuk saya bacakan tentu saja akan banyak sekali. Ini dimulai dari kata pengantarnya, kemudian di sini ada daftar isian dan ada terbitan Semarang 4 September 1982. Penulis RM Francis de Yuri. Nah pemirsa, ini daftar dari isi bukunya. Nah ini literaturnya dari buku lain, kita bisa lihat dari Amerika dan lain sebagainya. Nah ini ada pendahuluan mengenai radio CB itu apa, sejarahnya di Indonesia radio CB seperti apa. Nah ini apakah sama transmitter dengan receiver atau transceiver pemancar dengan radio biasa. Nah secara bentuk fisiknya mesinnya hampir mirip, cuma cara kerjanya yang berbeda. Jenis-jenis radio pemancar. Nah ini di sini sayang sekali sebagian buku ini sudah mulai lapuk ya, lapuk tulisannya ini ya, nggak terbaca jelas. Nah ini buku ini terbitannya ada yang menggunakan kertas HVS putih yang bening ya, sementara yang ini yang buram. Jadi mungkin ini produk yang harganya lebih murah. Jadi hampir dulu setiap kita ke toko elektronik di etalase itu dijual buku ini. Artinya buku ini laris di pasaran waktu itu.
kebanyakan mendapatkannya di toko elektronik. Nah, ini ada skema BFO, bit frekuensi osilator, untuk biasanya untuk radio SSB. Nah, ini kita bisa lihat halaman demi halaman mini VFO, artinya ini variabel frekuensi osilator, atau ini biasanya osilator yang digunakan pada radio CB dan lain sebagainya, atau bisa juga sebagai pemancar mini. Nah, ini adalah PCB untuk penempatan komponen. Nah, ini bukunya banyak teoritisnya. Transmitter 28 MHz, skema tes CB. Nah, ini teoritisnya banyak. Kadang-kadang ada sebagian yang inginnya langsung praktek, teorinya belakangan. Tapi kadang-kadang juga ada yang membaca teori terus tapi prakteknya malah bingung. Ya, itulah suka dukanya di zaman dulu itu. Orang belajar elektronik kebanyakan dari buku yang otodidak ya. Namun demikian bukunya kadang-kadang tidak menjelaskan secara gamblang dalam prakteknya. Jadi titik besarnya pada teorinya, sehingga banyak yang kebingungan saat praktek dan kesulitan. Jadi di masa itu orang-orang yang mumpuni dalam bidang elektronik kebanyakan justru mereka yang ngikut ke tukang servis ya. Jadi connect tukang servis itu malah setelah lama ikut dia jadi pinter malah daripada sekedar membaca buku. Karena seperti diketahui kalau buku ini kalau kita melakukan kesalahan tidak bisa bertanya. Bahkan buku sendiri juga sering ada kesalahan, misalkan pada skemanya. Kesalahan itu apakah disengaja agar tidak berhasil atau bagaimana, nggak tahu. Karena di masa itu memang elektronik itu termasuk barang yang ilmunya sangat mahal ya. Jadi kalau kursus biayanya juga tidak murah. Nah, ini bukunya cukup lengkap. Nah, kalau buku-buku yang lain ada diterangkan transistor ini, transistor RF dayanya berapa watt. Nah, jadi ketika merakit tahu bahwa pemancarnya akan mengeluarkan daya dengan daya pancar yang diinginkan dengan transistor yang ada. Nah, ini contoh radio CB yang sudah terakit di tahun 80-an ya, seperti ini. Ada yang satu kristal, kemudian dirubah dengan penambahan kristal yang banyak sehingga menjadi banyak sekali kristal, channelnya jadi tambah banyak. Jadi ini masih belum menggunakan PLL ya. Nah, ini daftar pembagian saluran CB, channel 1 frekuensi berapa, channel 2 dan sebagainya. Nah, ini uraian tentang antena ya, antena, ketinggian antenanya. Nah, ini skema CB ya pemirsa. Dengan buku ini diharapkan pemirsa bisa mengenang masa lalu saat menemukan buku ini dan mempelajarinya. Karena di masa itu ABG atau anak muda yang baru gede itu kebanyakan penasaran sekali dengan elektronik, terutama pada teknik komunikasi, di mana saat itu belum ada HP,
adanya telepon, dan teleponnya pun tidak murah. Nah, yang terakhir ini adalah cara membuat kedap sinyal. Ini menggunakan kawat ram yang ditempel di tembok. Jadi ini mungkin cocok untuk studio amatir yang sudah profesional. Ya, alhamdulillah kita semua sudah melihat buku ini. Buku yang cukup legendaris di masanya dengan sampul yang menarik. Dan antena seperti ini dalam kenyataan saya sering lihat, belum pernah menemukan antena semacam ini dalam di atap rumah ya. Jarang sekali menemukannya. Ini mungkin penemuan terbaru di masa itu. Yang saya lihat kebanyakan antena ground plan atau antena dipol, Yagi, dan lain sebagainya untuk radio CB. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya sudah menonton videonya ini. Salam sejahtera dari admin untuk para pemirsa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.